Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi dari Kepolisian Daerah Maluku Utara menghadirkan menu khas Maluku Utara di Man 1 Tidore Kepulauan. Melalui pendekatan inklusif, sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia termasuk di Maluku Utara. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Sabtu 8 November 2025 bersama saya Leonard Patepeloi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Kepolisian Daerah Maluku Utara menghadirkan menu khas Maluku Utara di Man 1 Tidore Kepulauan. Menu khas Maluku Utara oleh SPPG Polda Malut disambut antusias oleh para siswa. Makanan bergizi gratis yang didistribusi perdana oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polda Maluku Utara menyasar Madrasah Alia Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Menu yang dihidangkan diantaranya ikan tuna goreng, sambal kacang, tahu, sayur campur, ubi, pisang serta buah semangka. Sebelum disajikan, tim dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Maluku Utara telah melakukan uji klinis agar aman dikonsumsi para siswa. Selain itu, pada dapur SPPG SPN Polda Maluku Utara di Gorabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas masak hingga mobil operasional. Dapur SPPG ini sudah melayani 2.505 penerima manfaat yang terdiri dari 22 sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ya, untuk makanan kebun atau makanan ciri khas Maluku Utara itu sendiri baru perdana pada hari ini. Kita coba sajikan menu makanan kebun yang dimana pisang rebus santan dan singkong rebus santan itu sebagai pengganti karbohidrat nasi. Kemudian ada sayur campur di mana terdiri dari jantung pisang, sayur bunga pepaya, kemudian dan pepaya, dan buahnya seperti biasa, dan protein nabati itu seperti biasa tahu. Kemudian ada ikan tuna dengan sambal kacang. Untuk kandungan gizi sendiri itu sudah memenuhi AKG. Untuk kita di Polda Maluku Utara, itu sejak awal 2025 kita sudah mulai mencanangkan dibangunnya dapur SPPG. Ada satu dapur SPPG yang sudah siap, yang berada di SPN ini, di Tidore ini. Jadi kita awalnya itu di bulan Juli 2025, itu kita sudah mulai pembangunan. Bangunan yang sudah ada ini kita rehab, kita bikin sekat-sekat sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian untuk perabotan dan segala macam yang ada di dalam yang mungkin sudah dilihat tadi oleh teman-teman wartawan, itu semua sudah sesuai dengan standar dari BGN dan semua juga sudah mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI-nya. Sita Faita Umar, salah seorang siswa Man 1 Tidore Kepulauan, mengaku sangat menyukai makanan bergizi gratis khas Maluku Utara yang dihadirkan oleh SPPG Polda Maluku Utara. Pisangnya itu enak, terus dia lembut dan pas di lidah gitu. Bedanya tuh sini ada ikan tuna, nah itu yang bikin tambah enak. Terus ini sayurnya tuh enak banget. Biasanya kayak sayur itu kayak pahit kan, tapi ini saya coba enak, nggak pahit dan pas gitu sama menurut saya. Dari Ternate kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sementara itu pemirsa, sekolah rakyat hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi. Melalui pendekatan inklusif, sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia termasuk di Maluku Utara. Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 yang berlokasi di Desa Akekulano, Tidore Kepulauan
menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mendidik siswa dengan ketentuan khusus. Para siswa yang bersekolah di sini sebagian besar berasal dari keluarga penerima manfaat yang terdata oleh Kementerian Sosial. Tidak seperti sekolah pada umumnya, sekolah rakyat tidak menjadikan pertimbangan usia sebagai syarat utama bagi peserta didik. Prinsipnya, siapapun yang ingin belajar berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ya, jadi untuk masyarakat secara umum, sekolah rakyat adalah tempat yang pas untuk masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di SR. Kalau di SRMA ini berlokasi di Ake Kolano, jadi silakan datang dan menyekolahkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kehadiran sekolah rakyat memberi arti penting bagi pemerataan pendidikan di daerah Maluku Utara. Melalui semangat kepedulian sosial, sekolah rakyat diharapkan terus menjadi jembatan bagi masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara Gubernur Maluku Utara Sherly Lawas secara resmi menyampaikan pidato tanggapan akhir kepala daerah terhadap pandangan-pandangan fraksi terkait RAPBD tahun 2026. RAPBD tahun 2026 Provinsi Maluku Utara terdapat defisit 23,24 miliar rupiah dan masih di bawah batas maksimal. Dalam pidatonya, Gubernur Sherly Lawas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Maluku Utara atas kerjasama konstruktif yang terjalin selama proses pembahasan rancangan APBD 2026. Gubernur Sherly Lawas mengatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam paparannya, Gubernur Sherly Lawas menyebutkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,79 triliun, sementara belanja daerah mencapai 2,81 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar 23,24 miliar. Gubernur menambahkan angka defisit tersebut masih berada di bawah batas maksimal 3,45%, sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal nasional, sehingga tetap aman dan terkendali dalam kerangka kebijakan fiskal daerah. Pendapatan belanja daerah 2,79 triliun. Tahun ini, tahun 2026 ada pengurangan sekitar hampir 800 miliar dari dana transfer pusat ke daerah, dan itu terjadi untuk seluruh daerah se-Indonesia. Tapi kemudian ada peningkatan PAD kurang lebih hampir 400 miliar berbanding dengan PAD Induk 2025. Dan belanja daerah 2,81 triliun sehingga mengakibatkan ada defisit kurang lebih 23 miliar yang kemudian akan ditutup nanti dari peningkatan PAD di tahun 2026. Pembiayaan neto 23 miliar menutup defisit sehingga silva menjadi 0. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Maluku Utara dan dari para OPD. Kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih cepat lagi dalam bekerja, lebih efektif, lebih efisien, dan data lebih transparan ke depan. Selain dari itu, menjawab juga berdasarkan data BPS 2 hari yang lalu, Provinsi Maluku Utara di kuartal 3 pertumbuhan ekonominya 39%. Dan kami sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi 39% itu belum tercermin dalam APBD dan PAD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh DPRD, bekerjasama juga kami dengan BPKRI, bekerjasama juga dengan Forkopimda, dan seluruh OPD, bagaimana kita memikirkan strategi-strategi out of the box, sehingga PAD yang dimiliki atau PAD yang dapat kita koleksi nanti mencerminkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini tertinggi se-Indonesia. Pada penyampaian tanggapan akhir Gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 Jumat kemarin,
Gubernur berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Maluku Utara terus menjaga semangat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sandi Sunarto, Hendris Nanlohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam sidang paripurna pembicaraan tingkat 2 RAPBD Induk tahun 2026, Gubernur Maluku Utara Sherly Lawas menegaskan pembangunan Jalan Transkera merupakan bagian dari strategi besar pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jalan Transkera akan menjadi penggerak utama ekonomi yang mendukung konektivitas antar wilayah yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Gubernur Maluku Utara Sherly Lawas menjelaskan, proyek Transkiraha bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi langkah strategis untuk memperluas aksesibilitas wilayah Sofifi dan mempercepat pergerakan ekonomi lintas daerah. Proyek Transkiraha sebelumnya direncanakan menelan biaya sebesar 180 miliar rupiah untuk pekerjaan sirtu sepanjang 29 km. Namun, setelah dilakukan evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, nilai harga perkiraan sendiri atau HPS diturunkan menjadi 90 miliar. Gubernur Sherly Lawas menambahkan, langkah penyesuaian tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan secara bijak dan akuntabel. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kami membuka ruang untuk semua kritik, semua masukan demi pemanfaatan APBD Maluku Utara seoptimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Tujuan kami hanya satu dalam penganggaran APBD, bahwa setiap rupiah, setiap anggaran, setiap program mencerminkan amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada kami, bagaimana program-program tersebut memudahkan, memberikan akses kepada mereka, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, sehingga mereka bisa hidup berkualitas dan bermartabat. Tadi saya juga mendengar catatan bahwa Transkiraha itu membebankan fiskal. Untuk diketahui, anggaran yang masuk di RAPBD awal itu nilainya adalah 180 sekian miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. Kami mengambil langkah-langkah inovatif dengan bekerja sama dengan BPKP, mengevaluasi HPS dari ruas tersebut
sehingga per tadi siang angka yang keluar adalah 90 miliar untuk Sirtu sepanjang 29 kilo. 90 miliar itu nilainya kurang lebih 10% dari total belanja infrastruktur tahun ini atau 0,03% dari total APBD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Tetapi kemudian dengan 90 miliar diinvestasikan, kami mendapatkan akses. Sofifi memiliki akses terhadap airport terdekat dengan jarak tempuh 1 jaman. Dengan ada akses banyak investasi yang akan terbuka, dan ini menjadi pintu masuk di mana Provinsi Maluku Utara akan siap untuk menjadi tuan rumah bagi event-event nasional ke depan, terutama di regional Indonesia Timur. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pariwisata dan kemudian membawa uang masuk tambahan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Gubernur berharap proyek Transkiraha dapat menjadi tonggak penting dalam mempercepat pembangunan wilayah di Maluku Utara yang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta berimbas kepada kesejahteraan masyarakat di bumi Moluku Kiraha. Sandi Sunarto, Hendrits Nanlohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Sementara itu pemirsa, jumlah wisudawan Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai tahun ini mengalami penurunan. Turunnya persentase kelulusan Unipas yaitu kurang lebih 30% dari tahun 2024. Saat acara rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda program Sarjana Angkatan ke-7, Rektor Universitas Pasifik Pulau Morotai Irfan Haji Abdurrahman mengatakan jumlah wisudawan strata 1 sebanyak 189 orang. Jumlah kelulusan akademik 2024-2025 mengalami penurunan yang dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Menurut Wakil Rektor 1 Unipas, Suban Hayun SPD MPD yang dikonfirmasi lewat pesan elektronik menyampaikan, menurunnya angka kelulusan Unipas Pulau Morotai disebabkan karena minat siswa masuk perguruan tinggi mulai berkurang seiring dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang membuat siswa lulusan SMK sederajat lebih memilih ke dunia kerja. Sementara itu, meskipun persentase kelulusan menurun, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya di depan 189 wisudawan serta seluruh tamu undangan atas terselenggaranya acara sidang pleno terbuka wisudawan Universitas Pasifik Morotai. Kita menyadari bersama bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi yang tumbuh di daerah perbatasan, Universitas Pasifik Morotai memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang berakar pada nilai-nilai lokal namun berwawasan global. Oleh sebab itu, saya menyampaikan apresiasi untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, teruslah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan rekan sejawat serta organisasi yang selama ini menjadi wadah pengembangan diri dan intelektualitas adik-adik. Bergabunglah dengan organisasi yang memiliki visi positif, mampu membuka ruang bagi peningkatan kompetensi serta kesuksesan di masa depan. Hindarilah keterlibatan dalam kelompok atau organisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika. Karena hal tersebut hanya akan menghambat perkembangan diri dan mengaburkan tujuan mulia dalam meraih masa depan yang lebih baik. Ada sekelompok organisasi seperti ini seringkali hanya mencari kesalahan orang lain. Senat Universitas Pasifik Morotai wisuda program Sarjana Angkatan ke-7 tahun akademik 2024-2025 dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara pada Kamis pagi. Senat terbuka wisuda program Sarjana Angkatan ke-7 ini juga dihadiri Ketua DPRD Muhammad Rizki dan pimpinan Forkopimda. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan beragam informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Saudara, sekitar 400 kepala keluarga di Kabupaten Morowali ditargetkan akan mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2026 mendatang. Hal ini merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf dan Iriane Ilyas. Dalam menekan angka kemiskinan di bumi TP Asa Moroso, pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Pertanahan saat ini sedang fokus dalam pembahasan program rumah layak huni yang akan disalurkan pada tahun 2026 mendatang. Program yang masuk dalam visi misi pemerintahan Ikhlas Juara ini direncanakan akan menyasar setidaknya 400 penerima manfaat dengan nominal 120 juta per kakak. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemukiman, Perumahan, dan Pertanahan Kabupaten Morowali, Ihwan Bahmid, di ruang kerjanya yang mana salah satu program unggulan Ikhlas Juara ini sedang dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Morowali. Menurutnya, bantuan perumahan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, yang saat ini alokasi anggarannya sedang dibahas di Badan Anggaran. Tidak hanya itu, pihaknya juga sedang membahas terkait peraturan bupati yang berkaitan dengan bantuan tersebut. Di kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, hal ini dilakukan karena adanya perubahan terkait mekanisme dan nominal yang akan disalurkan. Kami targetkan sekitar 400 unit rumah yang bisa pemerintah bisa berikan bantuan dengan nominal tadi. Mudah-mudahan pembahasan nanti lancar sehingga bisa kita berjalan. Kemudian juga peraturan bupatinya sementara dibahas. Hari Minggu kemarin kita sudah fasilitasi di Kanwil Hukum untuk fasilitasi perbuknya terkait dengan bantuan perumahan tadi. Karena ada yang berubah, nominalnya itu berubah dengan mekanisme pemberian bantuannya nanti itu akan ada penyesuaian karena terkait dengan ini besarannya. Kemudian kalau berdasarkan SK Bupati ini ditentukan untuk daerah kita berdasarkan kawasan kumuh. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan SK Bupati tahun 2022, bantuan ini diperuntukkan bagi daerah atau desa yang masuk dalam kategori kawasan kumuh. Menurut SK tersebut, terdapat 4 desa yang diintervensi oleh pemerintah pusat, diantaranya Bahodopi, Keurea, Fatuvia, dan Baho Makmur. Sedangkan untuk kawasan kumuh yang diintervensi oleh pemerintah provinsi adalah Desa Labota di Kecamatan Bahodopi. Untuk wilayah intervensi kabupaten dilakukan komparasi antara hasil musyawarah rencana pembangunan serta reses yang dilakukan oleh DPRD sehingga program ini dapat menyasar dan tepat sasaran. Ia juga membeberkan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab atas kebutuhan lahan yang diperlukan pemerintah daerah demi kepentingan pembangunan dari seluruh aspek pembangunan, baik kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Sehingga pihaknya akan melakukan proses pengadaan lahan dan akan menggandeng pihak appraisal untuk menghitung nilai lahan yang akan dilakukan pembebasan oleh pemerintah daerah. Dari Morowali, Aum Bakri, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Sementara itu dari Papua Barat, Saudara Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Manokwari dan Papua Barat atas dukungan serta partisipasi mereka sehingga kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 4-5 November 2025 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Domingus Mandacan mengatakan selama 2 hari kunjungan kerja di Manokwari, Wapres melakukan sejumlah agenda penting diantaranya meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Wosi, menyaksikan pemeriksaan kesehatan gratis, serta melihat langsung kegiatan pemberian makanan bergizi gratis di SMP Nuni, Distrik Manokwari Selatan. Gubernur menambahkan dalam kesempatan tersebut pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menyampaikan beberapa usulan pembangunan daerah kepada Wapres Gibran agar menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat kemajuan di tanah Papua. Salah satunya mendukung pembangunan lapangan RTP Borarsi dan Pasar Sanggeng. Puji Tuhan ya, doa kita bersama sehingga Tuhan memberikan cuaca yang baik, bersih selama 2 hari dalam rangka kunjungan kerja
Wapres dan Ibu di Papua Barat, khususnya di Manokwari, dari hari tanggal 4 dan tanggal 5, di mana Pak Wapres kunjungi beberapa fasilitas sarana sosial kemasyarakatan, misalnya datang meninjau pasar, pasar Wosi, pasar Sanggeng, ruang terbuka publik, dekorasi. Kemudian juga datang di Puskesmas Wosi, tapi juga ke SMP YPK 1 dan 2 untuk melihat program metode gasing, pembelajaran gasing kepada guru-guru matematika, tapi juga siswa-siswi matematika, nanti yang pintar-pintar lagi. Dan itu kita kerjasama juga dengan Profesor Yohanes Suryo, tapi juga meninjau SMP Negeri 14 di Nuni, di Manokwari Utara, untuk melihat MBG di sana. Tapi juga memberikan sarana Starlink kepada sekolah di sana. Selain itu, Domingus Mandacan juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Pusat, Nyonya Silvi Rakabuming Raka, yang telah membuka kegiatan Mama-Mama Kreatif serta meninjau langsung pembukaan UMKM bagi Mama-Mama Papua. Natali Dekerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiran cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Minggu 9 November 2025. Data perakiran cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonard Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.